Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tema inti, saya akan sampaikan satu kisah yang dimana kisah ini memberikan teladan yang baik kepada kita agar kita senantiasa untuk tetap semangat ibadah meskipun dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita kekurangan atau dalam kondisi kita ini ekonomi yang cepet ataupun dalam kondisi kita mendapatkan musibah atau ujian, tapi tetap kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita sudah cukup dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jangan merasa kita ini sudah banyak amal kebaikan yang kita laksanakan. Belum tentu amal ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di dalam kitab Mujalasah yang dimana hal ini diterangkan oleh seorang ulama besar ya. Jadi ketika Bishr bin Harith ini berjalan di kota Basrah ataupun Irak ya, beliau mengatakan marartu birajulin, saya pernah bertemu dengan seseorang minal ubadi bil Basrah. Saya bertemu dengan seseorang yang dia memang terkenal dengan ahli ibadah. Jadi Bishr bin Harith ini seorang ulama tabi'ut tabi'in yang hidup pada generasi ketiga tahun 227 Hijri. Jadi Bishr bin Harith ini menceritakan pernah bertemu dengan seseorang yang memang orang ini termasuk ahli ibadah di kota Basrah. Dan saat itu dia dalam kondisi apa? Yabki, dalam kondisi menangis dia. Jadi bertemu dengan seorang yang ahli ibadah, kemudian dalam kondisi dia menangis. Kemudian dihampirinya ahli ibadah ini oleh Bishr bin Harith. Ketika didatangi, dihampirinya, didekati, faqala ma yubkika. Kemudian ditanya oleh Bishr bin Harith, apa yang menyebabkan wahai kisana, wahai saudaraku, sehingga kamu menangis? Mungkin ada permasalahan yang bisa saya bantu. Ini merupakan tawaran sekaligus pertanyaan dari Bishr bin Harith. Qala, kemudian orang yang ahli ibadah tadi menjawab, apa katanya? Abki ma faradtu. Jadi sesungguhnya aku menangis itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena bahwa umurku ma faradtu min umri itu semakin berkurang. Umurku ini semakin luput dariku. Wa ala yaumi madha, hari-hari semakin terus berjalan. Hari-hari terus semakin berjalan. Maka min ajli walam yatabayyanu fihi amali. Sedangkan aku tidak tahu apakah amalku diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Jadi masih belum jelas. Lam yatabayyan. Jadi orang yang ahli ibadah ini merasakan dirinya ini mungkin belum banyak beramal, sedangkan umurnya semakin berkurang bukan semakin bertambah, hari-hari semakin terus berjalan. Sedangkan dia berpikir kira-kira amalku ini diterima atau tidak oleh Allah. Ini yang menyebabkan dia menangis. Jadi kalau kita kembali kepada kisah ini, maka para jamaah Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa orang yang banyak ibadah saja pada saat itu, yang di masa itu banyak ulama-ulama,
banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat, orang-orang yang solih, tapi kebanyakan di antara mereka ini takut kalau amal-amal yang dikerjakan oleh mereka itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini orang yang ahli ibadah, rajin baca Quran, rajin untuk belajar, ngaji, menuntut ilmu, rajin untuk dia melaksanakan ibadah sholat sunnah di samping sholat wajibnya dijaga, menyambung silaturahim, gemar bersedekah, dan masih banyak amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh al-ubad ini, ahli ibadah ini. Tapi tidak menjadikan dia merasa cukup, merasa baik, banyak amal ibadahnya, tapi malah menjadikan dia semakin tumbuh rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin, pasti dia akan dihancurkan oleh waktu. Kenapa? Karena orang yang menyanyiakan waktu hidupnya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk mencari kehidupan dunia, habis waktunya hanya untuk mencari dunia, maka orang yang seperti ini jelas rugi. Ditinggalkanlah ibadah, hanya sibuk dengan urusan-urusan pekerjaannya, siang dan malam dia hanya berpikir mencari duit. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan pagi sampai sore dia bekerja, tapi tidak terima, malam hari dia tambah lagi kerjaan lembur, sampai-sampai ditinggalkanlah ibadah sholatnya, tidak pernah untuk belajar mencari ilmu, tidak pernah membuka Al-Qur'annya, tidak pernah dia bersimpuh di malam hari menangis atas dosa-dosanya untuk melaksanakan qiyamul lail, tidak pernah dia berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang solih, malah dia disibukkan dengan urusan pekerjaan. Mungkin saja dia berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang yang tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah ibadah. Maka orang yang seperti ini, benar kata Allah di dalam surat Al-Asr yang sudah kami bacakan tadi ketika sholat. Apa kata Allah di dalam surat yang ke-103? Allah menyatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan, al-waktu kasyif, waktu itu ibarat pedang, wa illam taqta qata'aka. Kalau seandainya engkau seseorang tidak memanfaatkan waktunya dalam kebaikan atau amal soleh untuk ketaatan, maka dia akan dihabiskan dengan waktunya itu, diputus, dipedang, dilibas dengan waktu tadi. Maka waktu itu akan menggiris kamu, akan memotong kamu, menghancurkan hidupmu. Jadi banyak orang Bapak Ibu hidupnya hancur, hidupnya susah, hidupnya dibuat galau. Kenapa? Karena orientasi hidupnya hanya dunia. Tidak pernah dia berpikir untuk kehidupan akhirat. Tidak pernah dia ini bersimpuh, bersujud, menangis, menengadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah, membuka Al-Quran, membuka ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dalam hati seorang hamba ini. Maka banyak orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Padahal dunia adalah apa? Tempat untuk, bukan tempat untuk meninggal, bukan tempat untuk bahwa kehidupan dunia ini hanya untuk transit, untuk kita beramal, untuk menuju kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Bahwa tempat kita, istirahat kita ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Ini menunjukkan pasti kalau Allah sudah bersumpah, di situ mengandung yaitu al-wa'id, apa? Ancaman. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap ada kalimat yang diawali dengan kalimat sumpah, di situ pasti Allah akan memberikan apa? Teguran, ancaman, peringatan.
Dimanapun kita membaca Al-Quran, kalau diawali dengan kalimat-kalimat wal-laili wasyamsi wad-duha, kemudian juga termasuk wal asri, di situ pasti ada teguran, ada ancaman, ada larangan, ya. Ada juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai manusia itu lalai dari kehidupan dunia ini yang fata morgana, yang hanya sementara, yang hanya permainan, yang hanya melalaikan. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur, bahwa tidaklah kehidupan dunia ini adalah gurur, apa? Yang membuat kamu lalai, membuat kamu tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, sehingga menyebabkan kamu lupa untuk ibadah kepada Allah. Innal insana lafi khusrin. Nah, ini ancamannya Allah. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, benar-benar berada dalam kerugian. Jadi jangan sampai kita yang hidup di dunia ini yang sementara, kita masuk dalam ayat ini para jamaah Bapak Ibu. Kita dianggap husroni, khasirun, orang yang rugi, paling rugi. Jadi orang yang rugi itu orang yang bagaimana? Orang yang paling rugi itu adalah orang yang tidak memanfaatkan masa hidupnya, menggunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Waktunya hanya dihabiskan hanya untuk apa? Dunia, bekerja, di depan gadget, di depan HP, atau persoalan-persoalan yang tidak manfaat, yang tidak penting. Nah, ini kan rugi. Makanya benar kata seorang ahli ibadah tadi, kenapa dia menangis? Karena merasa jangan-jangan ibadah yang dikerjakan selama berpuluh-puluh tahun itu falam yatabayyana fihi amal, tidak jelas. Entah nanti di hadapan Allah ketika dihisab, ketika ditanya, ditimbang di mizanul a'mal, ini kira-kira ini berbobot enggak? Berbobot enggak ini Pak Bu? Takutnya nanti ketika amal baik dan amal buruknya ditimbang, ternyata berat yang buruknya. Ini kan rugi. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi syatir radiyah. Beda kalau orang amal kebaikannya lebih berat, oke, pasti dia akan mendapatkan ridho dari Allah, kembalinya kepada jalan tempat tinggal yang penuh kebahagiaan, surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi nanti ketika kita semuanya para jamaah Bapak Ibu, ketika nanti kita ditimbang, ternyata apa? Ternyata dosa, perbuatan maksiat kita, kesalahan kita itu lebih berat daripada kebaikan kita. Amal buruk kita lebih berat daripada amal kebaikan kita. Karena apa? Merasa di dunia kita bangga dengan pekerjaan yang kita lakukan, atau kita mungkin bangga dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Tapi ternyata apa? Banyak yang tidak diterima sama Allah, banyak yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi amal kita tercampuri dengan syirik, dengan riya, dengan sum'ah, dengan perbuatan-perbuatan zalim yang lainnya. Kita pernah mendolimi saudara kita, kemudian amal kebaikan kita dikurangi dan diberikan kepada orang yang pernah kita zolimi di dunia. Itu menyebabkan timbangan amal nanti pada hari kiamat di akhirat ini menjadikan apa? Khaffat. Bukan thaqulat, khaffat. Apa khaffat? Ringan. Khafi ringan, khafif itu ringan. Jadi kalau rugi, kalau kita ini ringan para jamaah Bapak Ibu, ya, makanya ingat, jangan merasa kita bangga dengan ibadah, amal-amal yang sudah kita kerjakan ini nanti sudah diterima sama Allah. Belum tentu. Ini orang yang ahli ibadah aja dia merasa menyesal, menangis, sudah umurnya tua, hari-hari terus berlalu berjalan, tapi dia ini masih belum cukup untuk membawa bekal menghadap Allah. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita ini beramal, ya, mungkin yang wajib-wajib saja, yang sunah-sunah mungkin jarang, ya. Mungkin sholat rawatib kita, sholat duha kita, sholat tahajud kita, baca Quran kita, sedekah kita.
Bagaimana kita juga melaksanakan amal-amal kebaikan yang lainnya, yang sunnah, itu mungkin sedikit para jamaah. Nah, ini belum tentu juga diterima sama Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, hati-hati. Jangan merasa kita sudah cukup dengan amal yang sudah kita kerjakan. Jangan merasa cukup. Kenapa? Kita cuman yang kita khawatirkan ini cuman ini loh. Innal insana lafi khusrin. Jangan sampai kita menjadi orang yang terperosok dalam kerugian yang besar. Ternyata apa? Setelah kita nanti dicek, diteliti sama Allah, amal ibadah kita ini banyak jomplangnya, berat yang buruk daripada yang baik. Ya Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita ringan timbangan kebaikan kita, maka kembalinya kemana? Hawiyah, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, di antara neraka memang ada 7 neraka jenisnya. Ada neraka hawiyah, ada neraka sakor, ada neraka sair, ada neraka jahim, jahanam, ladho, ya, hutomah, hawiyah, sakor, ada 7. Itu neraka yang masing-masing itu nanti ada penghuninya dari orang-orang yang semasa hidupnya dia itu melakukan perbuatan apa? Dosa, maksiat, kekafiran, kemusyrikan, kezoliman, dan masih banyak lagi. Itu semua ada kapling-kaplingnya. Nah, di antara neraka hawiyah adalah apa? Mereka yang semasa hidupnya tidak menggunakan sisa-sisa waktu umur yang diberikan oleh Allah. Kebanyakan mereka hanya terjatuh dalam perbuatan maksiat. Dikasih mudanya digunakan untuk maksiat. Dikasih tua ya gitu, tidak segera bertobat, masih senang dengan berbuat maksiat. Sudah mau meninggal dunia, tidak segera bertobat, tapi juga masih bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Lalai, nggak tobat, nggak segera kembali kepada agama Allah. Sholat tetap tidak mau, belajar agama ngaji juga tidak mau, ya. Dan masih banyak kewajiban-kewajiban, apalagi puasa. Puasa menjadikan dia berat. Sholat aja nggak mau, apalagi puasa. Puasa lebih berat. Ya, sholat yang ringan aja mungkin itu diremehkan, diabaikan, dienteng nih. Apalagi puasa, menahan lapar mulai pagi sampai sore. Orang seperti ini pasti timbangannya akan ringan kebaikannya nanti. Naudzubillah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang khusrun, apa? Rugi. Ya Bapak Ibu, harus kita jaga niat kita. Yang penting adalah apa nih? Niat ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Meskipun kita bisanya sedikit, tapi rutin terus, ajak kita jaga. Sering saya sampaikan para jamaah, apa yang kita bisa lakukan kerjakan untuk Islam, ya, untuk umat Islam kita kerjakan terus. Kalau kita belum bisa mendakwahkan agama Islam ini, minimal diri kita dakwahkan untuk diri kita. Kita perbaiki diri kita. Terus kita pacu, kita genjot, ya. Kita tingkatkan amal ibadah kita. Perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Terus kita belajar, ngaji, mendatangi majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian di YouTube yang betul-betul mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, berakidah yang benar, memahami sunnah Rasul, dan masih banyak lagi. Itu untuk menjaga iman kita, imun kita juga tetap sehat, hati kita sehat, badan kita sehat. Syaratnya apa? Istiqomah dalam kita ibadah kepada Allah. Apa yang kita bisa perbuat, perbuat. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna